warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul atau bertema pentingnya kesadaran hukum bagi generasi muda di Universitas Andalas. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, latar belakang yang pertama adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Yang kedua adalah banyak mahasiswa belum memahami hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah maraknya pelanggaran seperti plagiarisme, cyberbullying, dan pelanggaran lalu lintas. Nah, yang keempat adalah perguruan tinggi memiliki peran penting menanamkan kesadaran hukum. Nah, yang kelima adalah tantangan globalisasi dan media sosial yang menggaburkan batas benar salah. Nah, yang keenam adalah kurangnya edukasi hukum praktis dan minimnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan hukum. Dan yang terakhir adalah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan akademik dan perilaku mahasiswa. Baik, kemudian kita memasuki kepada masalah. Di sini ada beberapa masalah yang kami angkat. Yang pertama itu tentang mengapa kesadaran hukum itu penting untuk dimiliki generasi muda atau mahasiswa. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Kemudian yang ketiga, apa dampak rendahnya kesadaran hukum terhadap kehidupan kampus dan masyarakat. Dan yang terakhir itu, upaya apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menumbuhkan budaya taat hukum. Yang ketiga itu analisis dari proyek yang kami buat. Yang pertama, di mana mayoritas mahasiswa setuju pada hampir seluruh pernyataan dari kuesioner. Yang kedua, kampus dinilai menyediakan program dan dukungan kesadaran hukum, itu 92% setuju. Yang ketiga, dosen atau kampus berperan aktif menanamkan nilai keadilan dan kepatuhan hukum, 98% setuju. Terus kegiatan debat, sosialisasi, penyuluhan hukum sangat dibutuhkan, 100% setuju. Lingkungan pertemanan mempengaruhi kepatuhan, 93,8% setuju. Media kampus efektif sebagai sumber informasi hukum, 98% setuju. Organisasi mahasiswa berperan besar menumbuhkan kesadaran hukum, 98% setuju. Sistem sanksi dan pengawasan kampus mempengaruhi kepatuhan, 94% setuju. Mahasiswa mengakui kesadaran hukum menciptakan lingkungan aman dan tertib, 98% setuju. Semua mahasiswa mendukung program peningkatan kesadaran hukum, 100% setuju. Dan yang terakhir, tingkat kesadaran hukum mahasiswa berada di kategori yang sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya itu temuan dari proyek kami. Yang pertama itu kesadaran hukum mahasiswa sangat tinggi. Yang kedua, mahasiswa memahami bahwa perilaku patuh hukum menjadi teladan bagi masyarakat, itu 100%. Yang ketiga, kelas, organisasi, media sosial, dosen, dan lingkungan kampus menjadi faktor pembentuk kesadaran hukum. Yang keempat, terdapat minoritas responden sekitar 2-8% yang menunjukkan bahwa kegiatan hukum belum merata di setiap fakultas. Selanjutnya ada kebutuhan kuat akan mata kuliah atau pelatihan dasar-dasar hukum, 98% setuju. Dan yang terakhir, mahasiswa menunjukkan komitmen penuh untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum, 100% setuju. Baik, saya akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penanaman nilai keadilan, kejujuran, dan anti pelanggaran seperti plagiarisme dan cyberbullying. Terus pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya kolaborasi organisasi mahasiswa, kegiatan kolektif, dan peran lingkungan sosial kampus. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Contohnya kegiatan diskusi hukum, debat hukum, penyuluhan, dan musyawarah di ruang akademik. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial. Contohnya kepatuhan terhadap aturan kampus untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan lingkungan kondusif bagi semua. Slide selanjutnya, Glenn. Kesimpulannya, kesadaran hukum mahasiswa Universitas Andalas berada pada kategori sangat tinggi.
Yang kedua, kampus dan dosen dinilai mendukung kesadaran hukum melalui kegiatan akademik dan informasi. Yang ketiga, lingkungan sosial mahasiswa turut mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum. Yang keempat, mahasiswa memiliki komitmen tinggi terhadap kegiatan edukasi hukum. Yang kelima, secara umum, budaya hukum di kampus telah terbentuk dengan baik. Baik, materi selanjutnya adalah yang pertama rekomendasi, yaitu untuk kampus meningkatkan dan memperluas kegiatan edukasi hukum secara merata untuk semua fakultas. Yang kedua, untuk dosen konsisten menanamkan nilai etika, keadilan, dan kepatuhan hukum dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mahasiswa aktif mengikuti kegiatan yang meningkatkan kesadaran hukum dan menerapkannya di kehidupan kampus. Yang keempat, untuk media kampus mengoptimalkan media sosial kampus sebagai sarana edukasi hukum. Yang kelima, untuk penelitian selanjutnya mengembangkan variabel dan memperbesar jumlah responden agar hasil lebih komprehensif. Dari bapak presentasi proyek dari kami akan memperjelas penjelasannya. Nah, saya yang pertama akan menjelaskannya. Nah, dari latar belakang video yang kami buat itu dapat dijelaskan adalah urgensi peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Andalas. Pesatnya perkembangan teknologi dan peralihan aktivitas sosial ke ranah digital telah meningkat potensi pelanggaran hukum. Nah, seperti plagiarisme, perundungan siber atau cyberbullying, serta pelanggaran tata tertib kampus. Nah, sebagai kelompok intelektual, mahasiswa diharapkan mampu bertindak seperti agent of change. Namun realitas menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum belum sepenuhnya merata. Nah, oleh karena itu, Universitas Andalas memegang peran strategis dalam menanamkan budaya sadar hukum melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, organisasi kemahasiswaan serta kegiatan akademik maupun non-akademik yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah secara lebih konkret. Yang pertama itu tentang masalah yang diangkat dalam video meliputi beberapa pertanyaan utama. Yang pertama itu mengapa kesadaran hukum penting dimiliki oleh generasi muda, khususnya pada mahasiswa. Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa seperti lingkungan, pendidikan, dan media sosial. Ketiga, dampak rendahnya kesadaran hukum terhadap kehidupan kampus dan masyarakat. Yang keempat, upaya konkret apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menumbuhkan budaya taat hukum di lingkungan universitas. Rumusan masalah ini menjadi dasar arah penelitian dan pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis. Jadi di bagian analisis, kami dari kelompok 5 menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Andalas. Datanya dianalisis berdasarkan presentasi jawaban setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memberikan respon positif terhadap peran kampus, dosen, organisasi mahasiswa, media kampus, serta sistem sanksi dalam menumbuhkan kepatuhan hukum. Analisis ini memperlihatkan kecenderungan tingkat kesadaran hukum mahasiswa yang tinggi. Baik, selanjutnya itu temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa Universitas Andalas berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban setuju pada hampir seluruh pernyataan kuesioner. Mahasiswa menilai bahwa kesadaran hukum mampu menciptakan lingkungan kampus yang tertib, aman, dan kondusif. Selain itu, mahasiswa menyadari bahwa perilaku patuh hukum dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar kampus. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian responden yang menilai bahwa kegiatan edukasi hukum belum merata di semua fakultas, sehingga hal ini menjadi catatan penting. Implementasi nilai Pancasila dijelaskan melalui sikap dan perilaku mahasiswa yang tercermin dari hasil penelitian. Nilai kemanusiaan dan keadilan tampak dari upaya menghindari pelanggaran hukum serta menghargai hak orang lain. Nilai persatuan tercermin dari peran organisasi, mahasiswa, dan lingkungan sosial kampus dalam membangun kesadaran hukum bersama.
Nilai kerakyatan terlihat dari dukungan mahasiswa terhadap kegiatan diskusi, debat hukum, dan sosialisasi sebagai sarana pembelajaran bersama. Mahasiswa juga menunjukkan sikap positif dan komitmen untuk terlibat dalam kegiatan yang meningkat kesadaran hukum. Secara umum, budaya sadar hukum di lingkungan kampus sudah termasuk dengan cukup kuat. Baik, pada bagian rekomendasi ini, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan ini, yaitu menyampaikan bahwa kampus perlu terus meningkatkan dan memperluas program edukasi hukum agar menjangkau seluruh fakultas secara merata. Dosen diharapkan konsisten mengintegrasikan nilai etika dan kepatuhan hukum dalam pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mempertahankan serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sadar hukum. Media kampus juga disarankan untuk lebih optimal dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Baiklah, hanya segitu saja hasil presentasi dari kami dari kelompok 5. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami meminta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.